Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Maraatul Khotimah, NIM 19070160118 dari kelas psikologi 6A. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang cyberspace dalam kemajuan teknologi. Untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi komunitas yang diampu oleh Ibu Hajah Siti Hikmah SPD MSI, Program Studi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo, Semarang. Pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ontologi cyberspace, yang kedua cyberspace dalam kemajuan teknologi, yang ketiga cyberspace dan perubahan sosial, dan yang keempat yaitu dampak dari cyberspace. Pembahasan yang pertama yaitu ontologi cyberspace. Cyberspace adalah sebuah ruang yang diciptakan karena adanya kemajuan teknologi yang dimana seseorang dapat melakukan apa saja dan kapan saja dalam kehidupan sosial sehari-hari. Keberadaan cyberspace telah membentangkan sebuah persoalan mendasar tentang dunia kehidupan itu sendiri. Dunia kehidupan adalah sebuah dunia yang kompleks, yang melibatkan berbagai model kesadaran, pengalaman, dan persepsi. Serupa dengan yang dikatakan oleh Albert Kahn dan Thomas Lacan di dalam The Structure of the Life World. Di dalam dunia kehidupan dibedakan antara dunia harian yang melibatkan kesadaran dan dunia lain yang melibatkan ketidaksadaran. Dengan demikian, cyberspace adalah dunia maya yang dimasuki manusia dengan kesadaran. Akan tetapi, sangat berbeda dengan dunia yang dijalani sehari-hari. Pada hakikatnya, objek yang ada di cyberspace adalah objek yang tidak nyata. Cyberspace bukan mimpi, tetapi bukan juga yang nyata. Bila disambungkan dengan kesadaran dalam kehidupan manusia, cyberspace bukanlah dunia ketidaksadaran, bukan juga dunia bawah sadar. Namun, cyberspace adalah dunia kesadaran yang di dalamnya seseorang mengalami sebuah objek di luar dirinya lewat mekanisme penginderaan manusia. Jadi, cyberspace adalah sebuah ruang tanpa adanya batasan di mana seseorang dapat menggunakan untuk memenuhi apapun yang ingin diketahui secara sadar namun terjadi secara tidak nyata. Bahasan yang kedua yaitu cyberspace dalam kemajuan teknologi. Teknologi mampu untuk menciptakan dan membangkitkan kohesivitas masyarakat secara artivisual dan komunal. Salah satunya melalui cyberspace yang memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan di bidang teknologi, yang memberikan informasi dalam skala global. Dengan adanya kemajuan teknologi berupa cyberspace yang memberikan pengaruh perubahan di berbagai aspek, memberi dampak perubahan dari berbagai sudut pandang, dan telah mampu mengendalikan beberapa kehidupan di dunia nyata, menjadi masuk ke dalam dunia maya yang mampu memperluas jaringan dan menambah daya khayalan bagi sebagian masyarakat. Dengan kemajuan teknologi cyberspace, diberikan lebih banyak ruang dalam mengakses kehidupan manusia yang bersifat artivisual. Cyberspace yang berbasis media sosial ini mampu melakukan transformasi masalah privat menjadi ruang publik yang kemudian untuk dikritisi satu sama lainnya tergantung pada isu yang diangkat. Pembahasan berikutnya yaitu cyberspace dan perubahan sosial. Cyberspace dalam kemajuan teknologi ini memberikan banyak perubahan terhadap kehidupan sosial, baik pada diri sendiri, komunitas, maupun pada masyarakat luas. Adanya cyberspace telah mampu mempengaruhi kehidupan sosial dalam berbagai tingkatan. Cyberspace tidak hanya mampu menciptakan perubahan sosial yang sangat mendasar, akan tetapi juga menciptakan berbagai pemikiran yang menggiring pada kondisi ekstrim, seperti pembulian, perundungan, atau bahkan kejahatan lainnya. Namun, terlepas dari kondisi ekstrim tersebut, pengaruh cyberspace terhadap kehidupan sosial terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama tingkatan individu, yang kedua tingkatan antar individu, dan yang ketiga yaitu tingkatan komunitas. Tingkatan yang pertama yaitu tingkat individu.
Keberadaan cyberspace memberikan perubahan mendasar terkait pemahaman seseorang terhadap dirinya dan identitasnya. Apa yang ada di dalam cyberspace membuka ruang yang lebar bagi setiap orang untuk menciptakan secara artifisial konsep tentang dirinya dan identitasnya. Hal ini menyebabkan konsep diri dan identitas di dalamnya menjadi sebuah konsep yang tanpa makna. Artinya, ketika setiap orang dapat menciptakan berbagai identitas dirinya secara tidak terbatas, maka hakikat identitas itu sendiri tidak ada lagi. Semua orang mampu mengcover identitasnya sesuai dengan apa yang diinginkan untuk ditunjukkan kepada orang lain, dan dia akan menjadi orang yang tidak sama dengan dirinya ketika berada pada dunia nyata. Kekacauan identitas seperti ini akan sangat mempengaruhi persepsi, pemikiran, personalitas, dan gaya hidup seseorang. Bila setiap orang bisa menjadi siapapun, ini sama artinya semua orang bisa menjadi beberapa orang yang berbeda pada satu waktu di dalam cyberspace. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat antar individu. Cyberspace adalah dunia antara, yaitu dunia dengan bit-bit informasi yang mampu menciptakan berbagai hubungan dan relasi sosial yang bersifat virtual. Oleh karena hubungan, relasi, dan interaksi sosial di dalam cyberspace bukanlah antar fisik di dalam sebuah wilayah atau teritorial tertentu, namun ia menciptakan semacam deteritorialisasi sosial, yaitu interaksi sosial yang tidak dilakukan di dalam sebuah teritorial yang nyata, akan tetapi di dalam sebuah halusinasi teritorial. Berdasarkan karakter medianya, cyberspace memang dapat menjadi sebuah ruang ideal untuk semua komunikasi yang terbuka, yaitu ruang yang setiap orang dapat berperan di dalamnya. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat komunitas. Komunitas virtual dibangun bukan dalam teritorial yang konkret, maka persoalan utama di dalamnya adalah persoalan normatif, pengaturan, dan kontrol. Semua masyarakat mengharuskan adanya pemimpin, konvensi sosial, dan adanya lembaga hukum sebagai lembaga pengaturan. Di dalam komunitas virtual cyberspace, setiap orang seakan-akan menjadi pemimpin, pengontrol, dan penilai dirinya sendiri, yang menciptakan semacam diperbolehkan melakukan apapun. Bahasan yang terakhir yaitu dampak dari cyberspace. Ada dua dampak dari cyberspace, dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, menurut perannya sebagai media komunikasi, cyberspace atau dunia maya dapat digunakan dimanapun dan kapanpun untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Dampak positif kedua, menurut perannya sebagai tempat penyimpanan data, cyberspace atau dunia maya dapat digunakan oleh pengguna internet di seluruh dunia untuk bertukar informasi dengan cepat dan murah. Dampak positif ketiga, menurut manfaat dalam komunitas, cyberspace mampu membentuk masyarakat baru yang beranggotakan para pengguna internet di seluruh dunia. Dalam komunitas di cyberspace, pengguna lebih mudah dalam berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari cyberspace. Yang pertama yaitu penipuan. Penipuan bukan hanya akan terjadi pada dunia nyata saja. Dalam penggunaan cyberspace, penipuan juga marak terjadi. Bahkan seperti pada kasus sekarang ini, telah terjadi banyak penipuan dari berbagai versi dan menimpa pada berbagai kalangan. Dampak negatif yang kedua yaitu pembulian atau perundungan. Selain terjadi di dunia nyata, pembulian atau perundungan ini sangat mudah terjadi dalam cyberspace. Hal ini dikarenakan sifat cyberspace yang global dan tidak dibatasi, sehingga seseorang dapat melakukan apapun sesuka hatinya tanpa memperhatikan perasaan orang lain. Bahkan, pembulian atau perundungan yang terjadi dalam cyberspace bukan hanya akan menimbulkan kekerasan yang dilakukan ketika bertemu saja, namun juga mampu membuat mental seseorang mengalami keterancaman. Dampak negatif yang ketiga yaitu kurangnya sifat sosial.
Seseorang yang sudah terlalu berlebihan berhubungan dalam cyberspace daripada bertemu secara langsung atau face to face, maka sifat sosial yang ada dalam dirinya lambat laun akan mengalami perubahan dalam pola interaksi di masyarakat. Bisa saja orang tersebut menjadi orang yang antisosial, sehingga dia lebih nyaman berada dalam dunia mayanya, bukan pada dunia yang sebenarnya atau dunia nyata. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.